bakal ada warna zona. Iya benar, zona merah cuma boleh di rumah, zona biru boleh 1 kilometer dari rumah, kalau zona hijau boleh ke seluruh dunia. Wah, berarti yang paling enak itu yang warna hijau mah. Tapi aku nggak dapet warna zona, itu artinya aku bebas juga kan mau kemana-mana. Sembarangan kamu, justru itu malah petaka buruk banget buat kamu, karena artinya kamu nggak punya zona. Jangan bilang kalau nggak punya zona, aku bakal dihabisi sama sistem. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa atau itu akan mengancam diri kamu sendiri. Waduh, aku jadi takut banget mah, aku nggak usah ke sekolah deh hari ini. Ya jangan gitu dong, justru mereka itu makin curiga kalau kamu nggak masuk ke sekolah. Ya udah deh, terpaksa. Nih, kita berdua dapat zona hijau nih. Iya kan jadinya bebas banget mau kemana-mana. Gimana kalau kita rencanain liburan ke Jepang? Seru kali ya? Apalah daya gue nggak dapat zona. Vel, kalau diem aja sih jawab dong. Setuju apa enggak? Mungkin lain kali ya, soalnya kali ini gue nggak ada budget. Ngapain lo masih mikirin budget, kan gue bayarin. Iya Vel, ini kan demi merayakan zona yang kita dapat. Kapan lagi dibayarin sama Tiara? Lo lihat deh orang yang dapat zona lain menderita kan? Mumpung gue masih baik hati ngajakin lo Vel. Ya udah deh, tapi gue minta izin dulu ya sama nyokap bokap gue. Ya elah, yaudah, terserah lo dah. Anak-anak tersayang, kita akan mengadakan study tour keluar kota. Lah, itu artinya yang bisa ikut cuman zona hijau dong, Bu. Kamu nggak tahu ya kalau di kelas ini tuh semuanya dapat zona hijau. Yang bener. Mampus, itu artinya gue sendiri dong yang beda di kelas ini. Ngeselin banget sih. Apaan sih lo, Vel? Emangnya zona lo beda? Gak mungkin kan? Kalau emang bener kayak gitu, cepat kasih tahu ibu sebelum terlambat, Feli. Sama kok bu, saya dapat warna hijau juga. Oh alah, kalau gitu mah tenang aja, nggak perlu ribut sana sini. Asik, kita study tour ke kota apa bu? Kalau saya rekomendasiin sih keluar negara aja sekalian. Kita akan naik bis, masalah kemananya itu nanti akan susurupris. Gawat banget kalau kejutan kayak gini kan bisa-bisa makin berbahaya dan menjebak gue. Mau menghindar juga nggak bisa, nanti nilai gue dikurangin. Sekarang kalian dipersilakan pulang untuk minta izin ke orang tua kalian ya. Wah, gawat mah. Sekolah aku ngadain study tour, jadi kita semua bakal pergi keluar kota besok. Loh, malah bagus dong. Mama nggak diminta dana apapun kan artinya gratis. Tapi ma, zona aku gimana? Aku belum mau metong loh. Oh iya ya, mama nggak mikirin sampai ke sana. Ya udah gini deh, kamu coba pakai jimat ini. Jimat? Zaman sekarang jimat mana berfungsi ma? Dan ini cuma jepit biasa doang kali. Udah, bawa aja jimat itu kemanapun kamu berada. Mama yakin kamu bakal aman sentosa. Kalau cara ini termasuk curang, aku bakal salahin mama seumur hidup. Makanya kamu diam-diam aja kalau kamu nggak punya zona dan pakai jimat itu. Oke deh, tapi supaya nggak hilang kan aku harus pakai aja jimat ini. Anak-anak semuanya naik ke dalam bis ya, hati-hati. Kayaknya saya sakit deh, jadi saya nggak bisa ikut. Eits, gak ada alasan lagi. Naik aja ke dalam bis itu, ada dokter mudanya kok. Buset, ternyata persiapan Bu Guru sampai sejauh ini loh. Ayo buruan naik, Vel, lo mah banyak alasan. Iya. Apakah gue akan dihabisi di bis ini? Namanya jadi bis maut dong. Feli, ibu peringatkan kamu ya, kalau kamu selalu menghalangi apa yang ibu lakukan, kamu akan ibu habisi. Iya bu, saya ngerti. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melewati batas kota ya. Untung aja kita zona hijau semuanya. Bu, ibu, ada yang gak beres di dalam bis ini. Si Feli itu kan gak dapat warna zona, tapi kenapa dia ikut, Bu? Dia tahu dari mana? Astaga, kalau gitu artinya gue ketahuan dong. Warna orang tua? Kak, pokoknya kita harus dapat warna orang tua ungu. Yelah, warna ungu aja artinya apa? Kakak nggak tahu. Ungu artinya orang tuanya kayak 7 turunan, biru artinya orang tuanya kayak biasa, dan hijau orang tuanya Kismin. Ya udah kalau gitu daripada kita nunggu warna orang tua, mending kita langsung tanya kan ke mama. Jangan, karena mama nggak akan ngasih tahu kak. Adek, hari ini kita pindah ke sekolah yang baru, jadi kita harus tahu lah warna orang tua kita apa secepatnya. Sebentar lagi bakal muncul kok kak. Hah, masih loading? Iya, apa punya kita error ya dek? Kalau kayak gitu kita harus tanya ke siapa? Bu Guru kak, soalnya cuma dia yang punya list warna orang tua di kota kita. Oke, kalau gitu kakak bakal tanya sama dia. Kalian berdua udah lihat Bu Guru nggak? Idi, emangnya lo dapat warna orang tua apa? Gue dapat, ya apalagi kalau bukan hijau. Feli itu kan Kismin dari dulu, rumahnya aja kecil. Iyalah, pasti beda levelnya sama kita. Gue aja punya rumah 10 tingkat, apalagi Tiara. Gue nggak butuh kalian pamer sama gue. Sekarang gue mau tahu Bu Guru ada di mana. Sebelum itu lo harus kasih tahu kita dulu warna orang tua lo apa. Kita sih ungu ya. Mustahil banget kan kalau gue bilang gue belum dapat warna orang tua. Gue hijau. Ya elah. Kalau gitu lo udah pantas buat dibuang. Tuh kan gue bener, nggak usah lagi kita temenan sama si Feli ini, nggak level. Apa sih kalian ini teman kok pilih-pilih?
Bu, dari tadi saya udah cari ibu loh. Warna orang tua saya masih belum muncul nih. Ya terus, katanya ibu bisa bantu munculin. Ibu punya listnya kan? Hah, list saya itu hanya untuk orang-orang khusus aja. Loh, jadi ibu nggak mau ngasih tahu warna orang tua saya dan biarin loading terus? Iyalah, bukan urusan saya. Aduh Feli, Bu guru tuh selalu berpihak sama gue. Jadi lo nggak usah deketin bu guru lah. Tiara, sini duduk. Ibu udah siapin bangku khusus buat kamu. Lah, dan Feli, mending kamu pulang ke rumah sekarang juga dan keluar dari sekolah ini. Karena kayaknya warna orang tua kamu hijau ya. Iya bener bu, dia sendiri yang ngaku. Enggak, orang tua saya tuh kaya dan punya banyak uang, jadi harusnya ungu. Udah deh, nggak usah ngarang kayak gitu, Feli. Adek, kamu kenapa nangis kejar kayak gitu? Aku direndahin sama teman-teman aku dan aku diusir, Kak. Sama, kakak juga. Kalau kayak gitu kita harus cari mama kan? Cuman mama yang bisa nolongin kita, Kak. Ya udah, kakak telepon mama dulu. Kakak tanya keberadaannya di mana ya. Halo? Gimana, Kak? Anda menerima pesan suara. Seorang wanita di rumahmu dinyatakan metong, maka kamu diharapkan segera pulang ke rumah. Mama, udah metong. Apa? Terus siapa yang bisa nolongin kita dari direndahin orang-orang ini, Kak? Padahal mama itu bisa bela diri, kenapa dia bisa metong semudah itu? Saya mau lihat isi petinya. Gak boleh karena petinya udah ditutup. Lah, tapi kan itu mama saya. Tetap gak boleh. Feli, wajar aja sih lo menerima semua penderitaan ini. Soalnya kan lo dapat warna hijau. Tiara, kenapa lo muncul terus sih? Gue bakal buktiin ya kalau gue memang dapat warna ungu. Mana bisa, secara semua orang di kota ini udah tahu kalau gue lah yang paling kaya di kota ini. Yakin? Iyalah, gue kan dari keluarga old money dan gue pewaris bukan perintis. Sombong amat sih lo. Udah jangan debat, mending lo ikut sama gue karena gue mau ngomong 4 mata sama lo. Keisha, lo juga dapat warna hijau kan? Kalau gitu cocok sih kalian berdua. Ih, awas saja ya tuh orang. Lo mau ngomong apa sih Keisha? Gue gak punya banyak waktu ya. Ini tentang apa yang ditinggalin sama nyokap lo. Ih, apa sih isi kotaknya? Tuh kan bener, kalau gue dapet warna orang tua ungu, kalau kayak gini gue bisa balas dendam kan? Gue bakal buktiin ke Tiara kalau gue beneran orang kaya. Tapi gimana? Lo ikutin aja permainan gue. Tiara, udahlah Vel, cukup main-mainnya. Warna orang tua lo bukan ungu, tapi emangnya lo bisa buktiin? Iya, gue punya buktinya, ada di dalam kantong gue ini. Izin ekspresi ini maksudnya apa ya, Dek? Mulai sekarang kita cuma bisa pakai ekspresi yang diizinkan oleh sistem. Wah, kalau kayak gitu terbatas dong, kita jadi nggak bebas. Kalau aku sih nggak perlu khawatir ya kak, soalnya aku dapat 2 ekspresi, aku beruntung banget dapat ketawa sama senyum. Kalau kakak, semoga aja cocok juga deh sama kepribadian kakak, please. Dapat apa kak? Astaga, kakak dapat ekspresi takut deh. Aduh, kakak jadi overthinking deh, soalnya hari ini kakak ada ujian. Ya elah, belum apa-apa, ekspresinya udah kepake aja tuh. Oke anak-anak, ujian hari ini adalah masak. Kalian harus bisa masak sambil mengontrol ekspresi kalian. Oh, jadi itu ujiannya hari ini. Tapi makanannya itu pasti mau ibu makan pas buka puasa kan? Betul, kalau kalian sampai salah berekspresi, maka ibu akan beri hukuman juga, bukan cuma sistem. Astaga, hukumannya 2 kali lipat. Inilah anak-anak, kalian harus semangat karena juaranya akan mendapat reward langsung lulus sekolah. Wah, kalau kayak gitu sih saya semangat banget. Aduh, kira-kira gue harus masak apa nih supaya bisa menaklukkan lidahnya Bu Guru? Gue sama sekali nggak tahu Bu Guru tuh suka apa. Anak-anak, kalian akan diberi waktu 60 menit untuk masak ya. Jadi pergunakan waktu dengan baik untuk membuat masakan yang enak dan unik. Oke, sekarang kalian dipersilakan untuk belanja di minimarket terdekat. Aha, gue tahu mau masak apa. Pakai nugget crispy stick ini aja nih. Gampang banget juga carinya, ada di minimarket terdekat di sekolah. Unik, cuma butuh 5 bahan dan 5 menit udah jadi. Nugget sticknya udah digoreng, tinggal tuang sambal kacang, saus sambal, dan kecap. Terus peras jeruk limau, sekalian dijadiin garnish. Kelihatannya menggugah selera banget kan? Wow. Simple banget bikinnya. Tapi kira-kira Bu Guru suka nggak ya sama makanan yang udah gue buat ini? Ya ampun Tiara, kok kamu belum gerak sih? Waktunya udah berjalan 10 menit. Saya ngantuk Bu, jadi pengen bobo di UKS aja deh. Nggak apa-apa Bu, biarin aja Tiara itu, jadi saingan saya berkurang. Deh lah, walaupun gue ngantuk, gue tetap mau masak supaya gue bisa tetap lulus di ujian kali ini. Kalian semua masih berdebat aja nih. Kalau gue sih udah selesai, cuman nggak tahu Bu Guru bakal suka apa enggak. Udah ya anak-anak, daripada kalian debat mending lanjut masaknya. Tasya, makananmu gosong. Saya nggak peduli sama omongan ibu, menurut saya ini adalah karya seni. Cara masak bubur kodok, Della masak sop buntut kadal, dan masih banyak lagi deh yang unik. Sekarang tinggal masakan Feli yang harus saya icip. Please, Bu Guru harus suka karena ide masak gue udah bagus kan? Crispy nuggetnya, serasa makan siomay. Padahal ini nugget kan, keren sih idemu. Tapi... jangan ada tapinya lah Bu, saya jadi takut loh, TBL. Saya nggak nyangka dagingnya setebel ini, bener-bener nggak pelit.
Saya akuin sekali coba makan hidangan ini, bikin nagih. Weh, rasa ngantuk gue berkurang soalnya sekarang suasananya tegang banget. Kok kelihatannya Bu Guru lebih enjoy makan yang itu ya daripada punya kita. Iya sih, kelihatannya itu enak juga ya buat buka puasa. Ya emang cocok buat bukber, soalnya tadi gue lihat Feli gampang bikinnya, nggak ribet. Tapi belum tentu loh Feli juaranya. Oh, iya bener, soalnya kan Bu Guru itu benci banget sama si Feli. Oke anak-anak, saya sudah mencicipi semuanya. Dan yang akan menjadi juara di ujian masak kali ini adalah... Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Iya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin Mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak Mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin Mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan Mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, Mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan Mama, karena perasaan Mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak Mama cuma 1. Akutnya anak tunggal, jadi Mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi Mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya.